bakal aya keanehan, bakal aya kemewahan di kota Rejeng ti seberang. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Aurora Cabi bersama kru Aurora Run Entertainment mau mengeksplor wisata alam yang ada di Cigintung ya. Kita akan menemui narasumber yang bersama Umi Em. Dia yang punya wilayah di Karanggintung ini ya. Kita akan menemui satu persatu yang namanya Jembatan Sari, kayak gitu, tempat-tempat yang nanti Umi akan menceritakan sendiri. Oke, kita temui Umi Em ini. Oke. Saya bersama kru mau ada banyak berbincang-bincang sama Umi. Boleh ya. Insya Allah boleh. Silakan masuk. Mau di Terima dalam mau di mana? kasih. Ya, Ayo. masuk aja, masuk tuh. Di sini nih. Selamat datang di Kota Bungsu. Saya jauh-jauh dari sebelumnya sama Umi udah pernah bercengkrama juga ya. Cuman kemarinnya itu belum membawa kru karena kata krunya mau datang untuk bercerita dengar gitu Umi, bercerita langsung biar mendengarkan gitu semuanya kisahnya apa aja yang ada di Karanggintung ini. Oh, di sini di Kota Bungsu. Kisah di Kota Bungsu ini sejarah para leluhur kita, sejarah orang-orang tua kita dulu. Dia punya judul di Perjampangan itu, judul Jampang Mangung Ampera Kehidupan Masyarakat. Katanya orang tua sesepuh itu orang perjalanan. Dia dikatakan Panglima Abri itu, yang orang 17 itu dikatakan Panglima Abri. Dikatakan dia itu dulunya Wali 9. Dia punya judul Jampang Mangung Ampera Kehidupan Masyarakat. Bila suatu saat harta amanah titipan orang tua sudah dilahirkan, insya Allah katanya satupun umat tidak akan ada yang sengsara. Amin. Dia dulu punya judul Giliran Piket ke Kota 17 orang itu di Jampang berarti Suwung, giliran piket ke Jampang di Kota Suwung. Dulu dia bilang begini, semua para leluhur itu milih pimpinan, enggak kayak sekarang dicoblos dicolok, enggak. Dulu milih pimpinan itu ngadu ilmu 3 hari 3 malam. Katanya ternyata waktu itu yang paling unggul Mama Hasanuddin Cikadun Banten. Itu akhirnya alhamdulillah dia yang jadi pimpinan Mama Hasanuddin Cikadun Banten alias Mama Syekh Mansuruddin. Ya. Akhirnya udah gitu kata Mama, sekarang saya yang jadi pimpinan, saya yang punya gagasan, saya akan tugaskan rekan-rekan yang 10 katanya tinggal di kota, yang 7 di Perjampangan. Begitulah dulunya. Di mana satunya yang di kota, 1 Mama Hasanuddin yang megang Banten katanya, 3 yang di Cirebon Syekh Nurjati, Syekh Sarif Hidayatullah, yang Prabu Siliwangi jadi 4, Pangeran Jakarta jadi 1 jadi 5, Bah Amir yang megang Sukabumi 6, Bah Dalem yang megang Batu Tulis Bogor jadi 7, Ama Haji Raden Surya Kencana Cianjur jadi 8, Bah Papak yang megang Bandung 9,
yang Jabarontak yang megang Tasik Mala Garut jadi 10. Mana sesepuh yang 7 katanya itu dulu, makanya sekarang insya Allah mau bikin kota bungsu daerah Pakidulan itu 7 orang itu. Mana satu-satunya? 1 Mbah Karta Winangun yang megang Kira 2 Bojong Lopang, 2 Mbah Nata Dereja yang megang Jampang Kulon, 3 tah di Gunung Sungging Mbah Maryani, 4 yang santri dalam Surade, 5 Raden Puspa di Nata di Ciranyi, 6 Mbah Senopati dulunya Bupati di Batugara Ciracap, 7 Mbah Suranimang di Cikmas Taman Jaya, dulunya itu dia jaksa penuntut umum katanya dia. Di situ udah dibagi yang 7 itu di Perjampangan, yang 10 itu di kota, yang 7 itu waktu itu dia berontak, nggak mau ditugas di Jampang karena 1 susah makanan, keduanya juga gelap, ketiganya sampai detik ini ketiganya masih begini katanya dulu. Cuma oke lah saya akan terima karena siap dia dipentogin kenapa bikin pimpinan kalau katanya mubaha, bilang begitu. Akhirnya orang itu mau nggak mau dia terima. Oke, saya akan terima. Sementara sekarang diam dulu di Jampang masih jadi kampung, tapi suatu saat saya ingin jadi kota bungsu daerah Perjampangan karena turunan saya juga ingin jadi kota di Perjampangan. Insya Allah di Jampang ini mau akhir jadi kota itu karena dikatakan kota bungsu daerah Pakidulan, 7 sesepuh itu dibikin 1 kota. Ngan insya Allah di Perjampangan ini bakal ada keanehan kemewahan. Cuma dulu punya janji, oke saya sementara sekarang ditugas di Jampang dulu, tapi suatu saat saya ingin jadi kota bungsu di Perjampangan kalau siap ngebantu 5 permintaan. Kalau dia akan dibuktikan saya oke sekarang bau pada masing-masing tugas di Jampang, kalau enggak katanya bakal dibuktikan ngebantu itu dia mau pada berontak waktu itu. Apa yang dipinta katanya sama orang Jampang waktu itu, mintanya suatu saat ingin jadi kota bungsu harus siap ngebantu 1 dari harta, 2 harus dibantu dari tenaga, 3 harus dibantu dari ilmu, 4 harus dibantu dari pikiran, 5 harus dibantu nyawa pun harus dikasihkan untuk orang Jampang. Di situ diteken katanya dia di atas materai, di atas putih waktu itu udah dia megang satu-satu, yang 10 megang satu-satu, yang 7 pun megang satu-satu. Di situ baru Bral itu pada mangkat masing-masing, yang 7 itu ada di Jampang, yang 10 di kota. Insya Allah 2010 di sini ini dibuka kuha ini 2010 dikeluarin tanahnya sampai 5 bulan itu siang malam sudah dikeluarin tanah ini. Itu belum ditagih ke orang-orang yang di kota itu. 2017 insya Allah sama Umi ini disahkan kota bungsu karena ini udah dibentuk, ada eyang yang masuk dari Gunung Sungging dulu, harus dibuka dulu Gunung Sungging itu pembukaan. Karena di Pakulonan ada geopark. Kalau di sini ini ada ginoong dikatakannya. Makanya kita disahkan di Gunung Sungging dulu 2017. Beda 2 minggu baru disahkan di sini kota bungsu. Makanya tiba-tiba di sini itu ada judul lagu yang masuk ke ini, itulah awalnya. Makanya dikatakan judul lagu Geopark di Pakulonan, Ginoong di Pakidulan sampai ke kota bungsu gitu. Makanya judul lagunya itu ya maaf bukan itu. Geopark di Pakulonan, Ginoong di Pakidulan, nu aya di Gunung Sungging, terletakna eta teh di Guha Ubing. Ayeuna entos waktosna lamun kampung dibukana, ayeuna entos waktosna lamun kampung etah menjadi ramena, gendang pencak jeung gondangna barong gehas baheulana, tolong ulah dipohokeun komo lamun nepi ka dihilapkeun, kacida suka bungahna lamun kampung entos ramena, ayeuna entos waktosna lamun kampung menjadi kotana, kota bungsu Pakidulan nu aya di Perjampangan, nu aya di Karanggintung,
Ternyata na eta teh di Nusa Gintung bakal aya keanehan, bakal aya kamewahan di kota Rejeng ti seberang. Sadayana eta teh pastinya datang. Tah insya Allah sejarah di Perjampangan itulah. Cuma di sini kenapa itu ada Padepokan Gagak Napak, ada Museum Rasa, ada pendopo pertemuan Garuda Napak. Makanya ibu punya judul lagu itu, judul lagu Perkotaan. Kota bungsu di Perjampangan. Ternyata yang ada di Pakidulan itu yang ada di Karanggintung, itu yang nyata di Nusa Gintung. Bakal ada keanehan, bakal ada kemewahan dari kota, dari seberang semua datang. Sekolong langit, sealam dunia, insya Allah semuanya akan jumpa. Insya Allah semuanya kepingin tahu. Tusuk, insya Allah suatu saat bakal ke kota bungsu. Nah ini makanya Guha Nusa Karanggintung, kota bungsu Perjampangan. Ya. Aku pernah dengar kalau di sini itu ada banyak tempat-tempat yang lainnya, seperti katanya sih Jembatan Sari, terus Gagak Napak. Boleh nggak Umi antar kita? Insya Allah boleh saja. Semua supaya pada tahu. Kita pengen lihat para raden, para putri, semua pun para guru supaya pada tahu kalau di sini itu di kota bungsu itu masih ada tempat-tempat yang lainnya atau itu nama-nama yang lainnya. Kalau ini kan Guha Kota Bungsu. Iya, Kota Bungsu guys, ini Guha Kota Bungsu. Yang pertama tadi lagunya yang diciptakan tadi ya. Iya, Kota Bungsu. Pakulonan sampai Kota Bungsu. Keluarnya dari sini. Iya, dari sini. Jadi sekarang baru judul lagunya, ntar yang lain kita meluncur ke sana. Ya, oke. Gitu. Wah, ini hasilnya ya. Kita mendapat hasil dari gua ini. Ayo. Semoga cepat nikah ya. Amin. Amin, Je. Amin.